menerangkan sesuatu yang orang belum yakin dengan itu, Anda harus kuatkan dulu dengan logika, terangkan kepadanya apa yang sudah dia yakini sebelumnya. Contoh begini. Nah, itu batuk. Bapak Ibu tahu tentara? Halo? Tahu tentara? Nah, gambarkan ada seorang tentara penembak jitu misalnya. Luar biasa. Track recordnya sudah bagus. 500 meter tembus pas sasaran. 1 kilo tembus pas sasaran. Sudah tahu kita semua dengan track recordnya. Tiba-tiba dia mengatakan begini, misal, saya bisa tembak itu tepat sasaran dengan jarak 5 kilo. Yakin gak? Ada orang gak yakin, gak mungkin dia terangkan. Nih, saya aja 500 meter sudah saya lakukan. 1 kilo pas sasaran. Saya bisa mengukur berapa ini, kecepatan angin berapa knot sekian, presisinya berapa, tembusnya kemana, ukuran seperti apa. Senjata saya kapasitas begini, begini, begini. Yang kapasitas senjatanya jangankan 5 kilo, 7 kilo pun bisa sampai ke situ. Ketika semua pembukaan itu disampaikan, bertambah keyakinan kita dia mampu atau tidak bertambah sama sekali? Bertambah keyakinan kita dia mampu. Saya akan menguasai bahasa itu dalam waktu 1 hari. Saya akan bisa bahasa Jepang bisa dalam waktu sehari. Masa sih? Kemarin aja bahasa Inggris saya kuasain cuma 3 jam. Kemarin aja bahasa Rusia saya kuasain cuma 5 jam. Lalu dites, ditanya, bisa dia jawab. Ketika semua itu disampaikan, saya menguasai bahasa Inggris 3 jam, bahasa Rusia 5 jam. Mungkin gak dia menguasai bahasa Jepang dalam sehari? Maka tampilkan sesuatu yang sudah dia dapatkan keyakinan dan informasinya, itu akan membantu dan mendorong dia meyakini apa yang belum dia ketahui sebelumnya. Maka ketika orang-orang belum memahami dan menyadari kehidupan pasca dunia, ada alam di kubur, ada alam di akhirat, ada kehidupan seperti ini, maka diterangkanlah oleh Allah tentang kuasa Allah membentuk semua kehidupan di dunia. Maka ini yang kemudian kita teruskan, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Apa kuasa Allah di dunia? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah tempat yang kamu huni sekarang saja aku yang ciptakan, kata Allah. Lalu disebutkan kalimat mihad seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, yang menyinggung tentang apakah bentuknya bulat, apakah fungsinya datar dan sebagainya, sudah saya terangkan. Wal jibala autada, dan aku jadikan supaya kuat walaupun bumi berputar, tapi engkau merasakan seperti tidak merasakan putarannya, nyaman beraktivitas. Aku pasak dia dengan gunung-gunung. Sekarang di berbagai ilmu diterangkan, geologi diterangkan, geografi diterangkan, bagaimana fungsi gunung ya untuk menopang dan menjadi kokoh pasak bagi bumi itu. Terbukti secara ilmiah. Jadi orang dulu menerima kalimatnya cuma lihat gunungnya, orang sekarang sampai ke sainsnya, sampai ke ilmunya. Kurang yakin apa lagi? Teruskan. Alam naj'alil arda bihada wal jibala. Kemudian wa khalaqnakum. Bukankah kalian sekarang pun hidup berpasangan? Siapa yang mampu menciptakan seseorang, ada laki-laki, ada perempuan? Dan bukan cuma diciptakan, diberikan petunjuknya bagaimana cara berpasangannya. Dari ta'arufnya, Quran surah ke-49 ayat 13, dari memberikan lamaran ya, dari melamarnya sampai memberikan maharnya, Quran surah ke-4 ayat ke-4, dari proses pernikahannya, Quran surah 30 di ayat ke-21, dari tanggung jawabnya, kewajiban dan haknya, apa yang melekat pada laki-laki suami, apa yang melekat pada perempuan istri, Quran surah ke-4 ayat 34, sampai semua terkait dengannya. Diberikan keyakinan dulu apa yang telah kita alami sebelumnya. Kemudian setelah itu, waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna wahaja wa anzalna minal mu'asirati ma'an thajjaja linukhrija bihi wa jannatin. Selesai. Itu tentang segala yang terjadi di dunia yang telah Allah ciptakan, yang kita alami setiap waktu. Jadi seakan ingin mengatakan begini, aku yang menciptakan segala yang kau alami di dunia ini, setiap saat engkau lihat, engkau riset, kau pelajari di kampus-kampus, engkau dapatkan dalam kehidupan, maka aku pula yang telah menyiapkan kehidupan akhirat, seperti yang engkau rasakan saat di dunia ini. Aku yang buat, maka akhirat pun aku yang telah ciptakan.
Maka kalau sekarang engkau alami, engkau yakin, kenapa engkau tidak meyakini apa yang sama yang telah aku buat untuk akhirat? Itu maksudnya. Jelas sampai sini? Baik, baru masuk ke kalimat akhiratnya. Inna yaumal fasli kana miqata. Barulah masuk ke topik tentang hari kiamat. Bagaimana situasinya? Terjadi apa? Kedahsyatannya bagaimana? Itu